Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUD Nahwawi Mahmuda. Selamat datang kembali di Senyum Permata Podcast seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Melisa yang akan memandu kegiatan podcast kita kali ini. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk para ibu hamil, yaitu tekanan darah tinggi saat hamil, kapan normal dan kapan dianggap berbahaya. Untuk menjawab semua itu, sudah hadir bersama kita di sini salah satu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Nahwawi Mahmuda, yaitu Dr. Diah Sinta Setiorini SPOG atau biasa kami panggil Dr. Sinta. Halo dok, selamat bergabung. Halo, selamat, terima kasih atas undangannya. Halo sahabat Rumah Sakit Nahwawi Mahmuda. Selama ini banyak yang langsung khawatir nih dok jika mendengar tekanan darahnya naik. Apakah pasti berbahaya? Apakah akan berujung preeklamsia atau sebenarnya masih ada batas yang dianggap aman? Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi saat hamil, dok? Ya, memang tekanan darah tinggi itu masih menjadi momok angka kematian ibu ya. Kalau di Indonesia, hipertensi itu menjadi penyebab nomor 1 AKI, angka kematian ibu. Sekitar 30% dari AKI, angka kematian ibu. Apakah yang dimaksud dengan hipertensi dalam kehamilan? Yakni hipertensi yang bisa terjadi sebelum hamil atau selama hamil. Apabila hipertensinya terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu, maka disebut hipertensi kronis. Namun apabila setelah 20 minggu, maka disebut hipertensi gestasional. Nah, hipertensi dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya sistoliknya itu lebih atau sama dengan 140, diastoliknya lebih atau sama dengan 90. Dikatakan memberat kalau kenaikannya bisa 30% atau dengan mencapai lebih atau sama dengan 160 pada sistolik dan diastoliknya lebih dari 100. Kemudian ditambah dengan apabila dengan pemeriksaan penunjang, yakni biasanya protein urin itu minimal positif 1. Cukup tinggi juga ya dok untuk di Indonesia saat ini. Ya. Nah, kalau tekanan darah naik, apakah langsung berbahaya bagi ibu maupun janin yang ada di kandungannya, dok? Ya. Oke, hipertensi itu dapat menyebabkan morbiditas ya, kesakitan dan kematian ibu dan janinnya karena memang sudah menjadi penyebab 30% dari AKI. Jadi kalau hipertensinya itu berdampak pada ibu dan janin, pada ibu misalnya mengenai target organ, misalnya apabila sudah mengenai otak, jantung, ginjal, itu dapat menyebabkan kematian. Contohnya kalau sudah mengenai otak dapat menyebabkan kejang yang kita kenal dengan eklamsia. Apabila terkena pada jantung bisa kena ke gagal jantung. Nah, kemudian pada janin akibat tekanan darah tinggi, akibatnya apa? Suplai oksigen darah ke janin itu berkurang. Ya, kalau dalam jangka panjang itu menyebabkan bayinya mengecil. Jadi berat BBLR, berat bayi lahir rendah. Kemudian kalau sampai apabila terlalu berat, suplai oksigennya sangat berkurang, dapat menyebabkan kematian janin. Wah, sangat berbahaya sekali ya dok dampaknya. Dok, supaya lebih jelas untuk bunda di rumah nih, kapan tekanan darah masih bisa dipantau dan kapan harus segera pergi ke fasilitas kesehatan? Ya, jadi apabila seorang ibu menderita hipertensi baik sebelum hamil atau selama hamil, selama pemeriksaan ANC ternyata didapatkan tekanan darahnya sistoliknya di atas atau lebih sama dengan 140, diastoliknya lebih atau sama dengan 90, datang ke fasilitas kesehatan. Bisa kalau apabila ringan, ibu tidak ada gejala-gejala yang berat, misalnya pusing, pandangan kabur, itu segera datang ke vaskes pertama ya. Bisa datang ke dokter, bidan, atau ke puskesmas terdekat. Selanjutnya dilakukan screening, pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dari tekanan darah, kita diukur tekanan darahnya, kemudian apakah didapatkan keluhan-keluhan lainnya, misalnya pusing, apa ada keluhan jantung, kemudian pemeriksaan urin. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan bayi. Apabila didapatkan ternyata
ada keluhan-keluhan yang berat, misalnya ibunya sampai tekanan darahnya lebih dari 160 atau Oke. gangguannya lebih lanjut, misalnya pusing nih. Kebanyakan yang datang tekanan darah tinggi itu pusing yang Pusing. dirasakan Oke. semakin berat. Nah, itu kemudian pasien akan dirujuk, biasanya dibuat rujukan ke fasilitas vaskes sekunder ya, ke rumah sakit Ke rumah sakit ya Bu ya. untuk penanganan lebih lanjut karena dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ya. Selain tekanan darah, pemeriksaan penunjang apakah disertai gejala-gejala dari organ yang terkena. Apabila didapatkan ternyata ada gangguan-gangguan organ tersebut, maka perlu rawat inap untuk menstabilkan kondisi ibu dan memantau keadaan kondisi janin. Oke. Tadi kan salah satu gejalanya pusing, Dok. Selain itu, apakah ibu hamil pasti merasakan gejala lainnya kalau tekanan darahnya tinggi? Ya, apabila hipertensinya ringan ya, Oke. kurang dari 160 secara umum, itu tidak didapatkan keluhan-keluhan yang mengganggu. Cuman kadang ibu tidak menyadari kalau tekanan darahnya naik. Naik. Ya, biasanya akan mengganggu kalau sudah tekanan darahnya menyebabkan hipoksia ke otak dan itu kan menyebabkan pusing. Rata-rata tekanan darahnya itu sudah lebih dari atau sama dengan 160 pada sistoliknya, diastoliknya itu lebih dari 100, bisa sampai 110. Kenapa tekanan darah tinggi tersebut mengganggu? Karena menyebabkan hipoksia ke otaknya yang akan menyebabkan karena kurang oksigen, seperti kita dalam keramaian kurang oksigen itu akan menyebabkan pusing gitu, kayak kita dalam keramaian ini pusing. Kalau biasanya pusing dalam kerumunan, ini pusing karena suplai oksigen ke otaknya itu kurang. betul kali Melisa. Jadi suplai ke oksigen darah ke otaknya kurang, akhirnya otak ngasih sinyal, oh ini kekurangan, akhirnya kita ngerasa kayak ngantuk, pusing gitu, dan akan lebih nyeri lagi lebih hebat lagi kalau suplai oksigennya semakin kurang. Tahu-tahu akhirnya bisa dapat menyebabkan kejang ya, disebut dengan eklamsia. Biasanya jadi mudahnya itu tekanan darah tinggi menyebabkan gangguan di otak itu kita kenal tekanan tinggi intrakranial. Apa sih gejalanya? Pusing, padangan kabur, sampai dengan mual muntah, seperti demikian. Oh begitu Bu, sangat berbahaya sekali ya ternyata. Nah Dok, kalau sudah dinyatakan hipertensi, apa yang harus dilakukan oleh ibu? Nah, ibu-ibu, para sahabat Rumah Sakit Nawawi Muda, apabila ibu sudah dideteksi dengan hipertensi, maka ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Yang pertama ya, Pratama. Tapi apabila memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dapat di sekunder gitu. Dengan syarat kalau tekanan darahnya ini gejala ibu ringan, itu ibu dapat mengikuti anjuran pemeriksaan kehamilan sesuai jadwal. Kalau tekanan darah tingginya meningkat atau dengan risiko misalnya riwayat preeklamsi sebelumnya atau ada gangguan lainnya, maka dapat dirujuk ke fasilitas sekunder dan pemeriksaannya mengikuti dari jadwal dari ANC tersebut. Nah, biasanya meningkat kalau gangguan-gangguan hipertensi itu meningkat kalau usia kehamilannya di atas 7 bulan, 28 minggu. Paling banyak serangan hipertensi preeklamsi itu di usia kehamilan 32 minggu. Nah, kalau dia ringan, maka dia dapat mengikuti jadwal ANC sampai yang disebut sampai menunggu kehamilan aterm ya. Tapi kalau sudah berat, nah itu kita harus melihat kondisi klinis ibu. Nah, kalau misalnya 28 minggu biasanya dijadwalkan per 2 minggu sampai dia dinyatakan bisa ibu dan bayinya sudah bisa dapat melahirkan. Terutama bayinya kalau dapat melahirkan, kalau yang sekarang terbaru itu tuh paling enggak 34 minggu. Pemeriksaannya bisa yang rutin dilakukan terutama tekanan darah, protein urin, serta pemantauan kita waktu di USG di fasilitas sekunder di rumah sakit itu, pemeriksaan kondisi janinnya apakah aktif, bagaimana kondisi ketubannya, kemudian juga pembuluh darahnya, karena itu menentukan bagaimana perkembangan janin dalam rahim. Jadi ketuban itu juga itu sebagai parameter bagaimana
dengan metabolisme di janin. Kalau seandainya sirkulasi perfusi ke janinnya bagus, aliran darahnya bagus, maka pertumbuhan janinnya itu akan sesuai dengan usia kehamilannya. Misalnya kalau 7 bulan, 1 kilo, 32 minggu itu sekitar 1,5 kilo, mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata berat bayinya kurang, itu artinya mulai ada gangguan akibat dari tekanan darah tingginya. Oh, begitu, Mm. Bu. Tadi fasilitas sekunder itu seperti rumah sakit ya berarti, Bu? Ya, jadi untuk fasilitas primer itu adalah puskesmas, bisa bidan, dokter, atau klinik di perusahaan juga Oke. bisa. Kemudian fasilitas atau pratama ya, Iya. fasilitas sekunder itu rumah sakit. Untuk fasilitas tersier itu rumah sakit rujukan yang seperti rumah sakit provinsi. Itu karena fasilitas dan penunjangnya lebih lengkap. Oh, baik, Dok. Nah, kalau misal tidak dikontrol, apa aja nih dampaknya untuk ibu dan bayi? Ya, karena hipertensi itu menyebabkan asupan ke ibu dan bayinya berkurang, maka dampaknya akibat dari gangguan suplai tersebut. Oke. Nah, biasanya meningkat dari literatur dan pengalaman klinis saya sebagai dokter obgyn, itu meningkat terutama mulai meningkat di usia kehamilan 7 bulan ya, 28 minggu, dan itu waspada. Disarankan pemeriksaannya setiap 2 minggu untuk memeriksa tekanan darah, protein urin, dan pemeriksaan kesejahteraan janin meliputi dari USG, gerakan janin, ketuban, demikian. Nah, kalau apabila jadi dampaknya itu sesuai dengan kenaikan tekanan darah. Apabila sampai tahu-tahu ada nih yang pernah misalnya 180, 200. Nah, yang mulai nih bertahap, mulai dari yang pusing semakin berat, tahu-tahu ibunya pandangannya kabur, ada yang sampai sesak seperti itu, sampai urinnya merah karena gangguan ke ginjal ya, produksi urinnya menurun seperti. Nah, kalau yang paling berat ya memang karena sampai tekanan darah tinggi ke otak, akibatnya stroke yang kita kenal dengan eklamsia, yang kalau dibuktikan dengan CT scan atau MRI itu ada pendarahan otak. Pendarahan otak. Ya. Oh, sangat berbahaya sekali. Kalau untuk bayi sendiri dampaknya gimana, Dok? Nah, karena pada prinsipnya karena suplai ke bayinya itu kurang, bisa berdampak ke gangguan pertumbuhan janin. Jadi parameternya apa? Dari berat bayi, ketuban, gerakan bayi kurang gitu. Dan biasanya kalau ibunya hipertensi kronis sudah lama, tensinya tinggi udah lama gitu, akibatnya karena suplai oksigennya kurang, berat bayinya itu bisa BBLR ya, kurang. Berat bayi yang kurang dari yang seharusnya. Contohnya kalau berat usia kehamilan 32 minggu harusnya kan 1,5 kilo nih, 1,6. Oh, ternyata beratnya misalnya 1 kilo. Nah, itu berarti menunjukkan semakin beratnya tekanan darah tinggi ibu. Oh, begitu. Berarti bisa mengakibatkan berat bayi lahir rendah ya, Dok? Iya, jadi preeklamsi berat. Nah, Dok, kalau tekanan darah ibu tinggi dan harus minum obat, apakah itu akan aman untuk bayinya, Dok? Ya, tekanan darah tinggi dikontrol dengan pemberian ini ya untuk menurunkan obat tensi. Tentunya ibu hamil kita memerlukan ini ya, pemeriksaan untuk obatnya apakah itu aman, kategori aman itu ibu hamil. Jadi nah itu ada tuh daftarnya gitu. Tentunya obat ini dipikirkan apakah ini terutama berdampak ke bayinya. Tidak semua obat itu aman dikonsumsi ibu hamil karena dapat juga menyebabkan kerusakan pada bayinya. Contohnya obat-obat hipertensi kronis yang biasa dikonsumsi ibu yang tidak hamil itu kaptopril, itu dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan di traktus ureter, di saluran ginjal bayi. Nah, sehingga pilihannya obatnya disesuaikan nih. Kalau biasanya untuk obat hipertensi itu pilihannya hidralazin atau nifedipin yang bisa diberikan di vaskes atau metildopa. Oh, baik, Dok. Nah, kalau untuk ibu hamil yang punya riwayat hipertensi, nanti proses bersalinnya seperti apa, Dok? Apakah otomatis akan dilakukan operasi? Ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi ini nih tanya nih, nanti memang ada kadang menyampaikan pasien itu keluarganya karena tahu nih tensinya tinggi terus dok langsung minta operasi. Waduh, nanti apa setiap pasien hipertensi itu pasti operasi? Tentu tidak. Nah, jadi
Jadi diperiksa dulu, jadi Oke. mempertimbangkan ibunya, kondisi ibunya dan kondisi janinnya. Tentu prioritas ibu. Apabila kondisi ibunya stabil, tentu ada perawatan ya kalau ini. Kalau misalnya mempertimbangkan kondisi ibunya stabil, distabilkan ibunya, Oke. kemudian janinnya apabila stabil di usia dan dianggap bayinya itu sudah layak untuk hamil. Ketentuan terbaru preeklamsi berat itu usia kehamilan 34 minggu dan kemampuan NICU tuh sudah bisa bayi bisa dilahirkan Bisa di 34 minggu ya yang terakhir ya. Iya, Dok, ya. Nah, itu bisa dirangsang dulu kita kondisi ibunya. Kalau ibunya kondisinya stabil, bisa dirangsang dengan induksi persalinan. Bisa. Nah, tapi apabila ternyata selama induksi, nah butuh induksi nih, nggak induksi 1 jam 2 jam lahir. Obat-obatan itu perlu waktu. Bisa sehari, bisa 24 jam. Itu baru lahir. Belum tentu lahir juga. Nah, ternyata apabila selama dalam induksi persalinan itu, kondisi ibu atau bayi itu memburuk, Memburuk. nah itu keputusannya indikasinya sesarnya atas indikasi ibu atau janin. Misalnya ibunya selama perawatan tekanan darah tinggi nih, preeklamsi berat, ternyata ibunya tambah pusing yang bisa mengarah preeklamsia. Ada yang kondisi seperti itu sampai ganggu eklamsia, maka tindakannya harus sesar karena preeklamsi untuk mencegah kondisi lebih berat dari sekunder ketensian. Lebih berat itu dengan terminasi kehamilan. Demikian juga. Nah, kalau kondisi ke bayinya, apabila ternyata selama dirangsang ternyata denyut jantung bayi ternyata sesak, bisa tekan sampai tinggi atau sampai lemah, sampai 180, maka dilakukan sesar. Jadi pertimbangan terminasi kehamilan, pengakhiran kehamilan itu disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi untuk mencapai luaran yang terbaik buat ibu dan bayi. Pertanyaan yang baik, Melisa. Nah, tadi Bu kan ada dibahas terminasi. Terminasi itu maksudnya seperti apa ya, Dok? Ya, terminasi dari kata bahasa Inggris termination ya, terminate. Jadi mengakhiri kehamilan. Karena pengobatan preeklamsi itu, preeklamsi berat adalah mengakhiri kehamilan. Kondisi ibu dan kondisi ibu akan membaik setelah mengakhiri kehamilannya. Oh, begitu ya, Dok. Nah, Dok, di episode podcast sebelumnya kan pernah juga nih dibahas tentang preeklamsia atau keracunan kehamilan pada ibu hamil. Apakah semua hipertensi saat hamil pasti akan menjadi preeklamsia, Dok? Ya, kalau untuk dari literatur, dari memang hipertensi dalam kehamilan, nah itu tuh dalam selama kehamilan memang ada beberapa yang akan berkembang menjadi dari hipertensi kronis, hipertensi menjadi preeklamsia. Nah, dari literatur disebutkan epidemiologinya untuk hipertensi dalam kehamilan tuh sekitar 6,5%, kemudian preeklamsia itu 3%. Jadi memang lebih banyak ke hipertensi kronisnya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apabila seorang ibu sudah menderita hipertensi dalam kehamilan ya, hipertensi Apakah gestasional, sudah apakah berikutnya akan menjadi hipertensi kronis dari literatur ACOG ya, American College of Obstetrics Gynecology itu dari tahun 2000 tuh ternyata ini nih, ternyata dari 20% dari hipertensi gestasional itu akan berkembang menjadi hipertensi kronis. Jadi buat ibu-ibu di Sukamara ini, nah waspada nih apabila sudah ketahuan nih selama hamilnya ternyata terdapat hipertensi, maka akan menjadi risiko menjadi hipertensi kronis. Nah, sedangkan hipertensi kronis itu kan dapat menyebabkan dampak untuk kualitas hidup yang berikutnya ya. Seperti itu gangguan bisa. Kan hipertensi kronis ini kan menyebabkan gangguan ke mana-mana nih. Dari otak, mata, jantung, dan ginjal. Sehingga perlu untuk mencegah supaya hipertensinya tidak berkembang lebih lanjut. Oh, nah terakhir nih, Dok. Apa pesan khusus untuk ibu hamil yang ada di Sukamara lebih khususnya terkait masalah hipertensi ini? Mungkin terkait pencegahan atau yang lainnya, Dok? Ya, baik. Terima kasih ya karena ini saya sebagai dokter kandungan ternyata jumlah yang terbanyak kan memang hipertensi itu. Nah, jadi hipertensi tidak harus menakutkan ya, memang dia menjadi penyebab nomor 1 angka kematian ibu, tapi tidak berarti harus pas didiagnosis hipertensi terus ibu itu ketakutan, waduh sudah bingung nih nggak bisa tidur. Nah,
tahu nih gitu gimana caranya supaya itu tidak berkembang lebih lanjut. Dengan cara apa? Nah, ada pencegahan primer, pencegahan sekunder. Sekunder. Pencegahan primer dengan cara apa? Nah, ibu-ibu setiap oh nih kan sebaiknya kan kehamilan itu direncanakan untuk luaran ibunya kapan ibunya siap dan kapan oh ini menyiapkan untuk anak ya, untuk anak yang terbaik. Bagaimana kondisi yang optimum? Bagaimana kondisi yang optimum ibu hamil itu? Tentunya jadi nih oh ibunya apabila nih kondisi-kondisi ibunya misalnya kalau ibunya ada penyakit ya, tentunya ibunya penyakit Komorbid. ya komorbid misalnya maaf nih misalnya kalau ada penyakit TBC atau apa diselesaikan dulu pengobatannya. Nah, atau ibunya misalnya kalau misalnya obesitas karena ternyata obesitas itu menyumbang nanti berkorelasi dengan preeklamsia berat. Nah, diusahakan ibunya berat badan diturunkan. Berat badan itu. Jadi penjagaan primernya dari berat badan yang ideal, pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus, hindari yang makan makanan yang siap saji. Junk food betul. Hidup sehat itu justru murah meriah nih. Saya lihat kalau lihat di Sukamara nih banyak makanan tradisional. Justru makanan zaman dulu tuh kan masakannya sebentar ya. Iya. Wah, ya kukus. Nah, justru itu kembali back to nature katanya. Jadi makanan yang saya tuh justru begitu. Bukan yang terlalu banyak diolah, yang katanya menarik di mata tapi sebenarnya merusak ke dalam. Nah, betul. Ya, generasi micin jadinya. Nah, itu tuh untuk menyiapkan kondisi kehamilan yang terbaik. Jadi kalau seandainya ada pengobatan dioptimumkan. Nanti, nah kalau sudah ini ternyata ada penyakit sebelumnya, bagaimana menyiapkan kehamilan yang optimum. Kalau dipersiapkan, ternyata kalau misalnya udah pernah hipertensi, apa yang bisa diintervensi? Ya tentu tadi ya misalnya selain gaya hidup, ada obat-obatan memang sih yang membantu supaya mencegah preeklamsi, contohnya Aspilep. Itu meningkatkan sirkulasi aliran darah ke bayinya. Kemudian kalau sudah terkena, selama hamil ternyata saya tetap hipertensi. Bagaimana cara pencegahnya? Ya kita kenal dengan pencegahan sekunder. Dengan cara-cara apa mengoptimumkannya? Satu dengan tadi ya pola hidup, kemudian minum obat tekanan darah, nifedipin, metildopa. Dosisnya berdasarkan dengan tensinya ya tadi ya dan klinisnya. Kemudian juga ada suplemen-suplemen ya secara literatur membantu untuk menurunkan tensinya. Contohnya ini minyak ikan. Jadi pencegahan hipertensi peripartum yaitu bisa strategi pencegahan hipertensi peripartum meliputi pencegahan primer dan sekunder. Pencegahan primernya itu apa? Satu, menghindari terjadi preeklamsia. Yang kedua, identifikasi faktor risiko multipara dengan riwayat preeklamsi, diabetes, hipertensi kronis, obesitas. Nah, ibu hamil saatnya apabila ditemukan dengan faktor risiko tersebut dilakukan rujukan ke paskes sekunder ya. Selanjutnya pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi mengurangi risiko preeklamsi. Jadi supaya preeklamsinya nggak berkembang lebih lanjut nih. Kemudian suplemen nutrisi. Terus ada juga suplemen-suplemen secara literatur ya, secara penelitian sudah terbukti menurunkan risiko terjadinya preeklamsi. Contohnya apa? Kalsium, minyak ikan, omega 369, juga diet, aktivitas fisik. Demikian pencegahan-pencegahannya yang bisa dapat dilakukan oleh ibu-ibu hamil di Sukamara. Nah, sobat sehat, khususnya bunda di rumah, ternyata walaupun cukup membahayakan, hipertensi pada ibu hamil itu bisa dicegah loh dengan menjaga pola hidup yang baik seperti yang disampaikan dokter Sinta tadi ya. Nah bunda, tekanan darah tinggi saat hamil bukan untuk ditakutin ya, tapi juga tidak boleh diabaikan. Seringkali tidak bergejala, tapi dampaknya bisa serius jika tidak dipantau. Jadi, jangan tunggu keluhan muncul. Kontrol rutin adalah bentuk perlindungan terbaik untuk diri sendiri dan buah hati Anda. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sinta atas penjelasan yang sangat jelas dan menenangkan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bunda dan keluarga di rumah. Sampai bertemu kembali di Senyum Permata Podcast seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!